Apakah orang yang putus asa karena penyakit yang dideritanya atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata, jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja. Bolehkah beliau, berdosakah beliau? Bagaimana menasihati supaya tetap semangat hidup? Tentu saja semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit dari muslimin, mengangkat masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan itu terus kita doakan. Saya juga mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk rajin berdoa. Itu harus kita lakukan memang ya. Semoga saja dikabulkan apa yang dikatakan tadi. Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika seseorang, kata Nabi SAW, di antara kalian, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian. Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya, dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Mana yang saf lebih utama jika ada dua lantai masjid, saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama, walaupun di lantai atas, jadi tetap saja asal dia bersambung, tinggal di bawah atau di atas itu sama aja. Jika ada dua handphone baru, yang lama mana yang akan dipilih? Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil? Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak Yoyo? Jelas-jelas cari gara-gara ya. Jadi sabar aja gitu kan. Begini aja, ini selalu poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah. Masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Nggak bisa perempuan tuh pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah, pokoknya tidak mau tahu. Itu salah. Jadi diajarin, nggak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan? Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya. Itu insya Allah bisa, gitu kan? Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah. Ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya, baru ada praktek khusus sama saya nanti. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini? Korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustaz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal, khilaf di antara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembelih, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis ini juga. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah umatnya yang masih hidup, yang tidak sempat menyembelih. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis yang sama. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini untukku dan umatku yang belum menyembelih, yang hidup dan yang sudah mati. Nah, dan banyak dinukil dari perkataan para salaful ummah. Kalau diantaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelihan juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal, karena ada beranjak daripada hadis tadi. Allahu a'lam. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selama belasan tahun, sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita, apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, anak-anaknya dititip ke keluarga? Bisa. Dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam, gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi yang dia ambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun, istri Abu Sufyan, yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya, pokoknya nggak pernah kasih duit. Dia pulang cuma tahu sudah ada makanan. Ini super luar biasa gitu. Maka kata Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil duitnya Abu Sufyan? Kata Nabi SAW, boleh kau ambil
tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja. Jangan lebih haram, mencuri, gitu kan? Artinya nafkah itu sesuatu yang kalau tidak ada, tidak bisa jalan roda kehidupan, maka itu dibolehkan. Sebatas itu. Tapi kalau dia mau bekerja misalnya, karena suaminya nggak kasih duit, memang tidak penuhi ya. Lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya, ya itulah penghasilannya ya. Si istri harus sabar, terima itu saja, udah jalanin gitu kan. Tapi kalau memang suaminya sama sekali nggak mau peduli, kayak dalam perkataan ini memang suami nggak pernah kasih, ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah, minta pada orang tuanya atau dia bekerja, ya karena memang kalau tidak suaminya nggak menjalankan kewajiban, bagaimana? Dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain gitu. Mau tanya mengenai kisos, kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan kisos, apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum kisos? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya di penjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri? Apakah cukup dengan taubat tanpa dikisos? Tentu saja taubat sudah mencukupi ya. Taubat mencukupi. Kalau dia sudah taubat, insya Allah sudah cukup. Nggak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos, itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabiat yang datang berzina, kemudian minta dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali sampai dia selesai melahirkan. Waktu habis melahirkan datang lagi, kata Nabi SAW, coba kau susuin dulu. Kata para ulama, ini Nabi SAW suruh pulang, kamu taubat deh. Karena kisos itu solusi terakhir, orang yang memang tidak menyesali perbuatannya, gitu ya. Gimana sih? Orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, terus aja mau melakukannya. Nah itu yang dihukum dengan kisos. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri, maka harus dikembalikan itu, nggak boleh tidak. Ya. Saya mau tanya tentang teknis sholat saat i'tidal, apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas diturunkan? Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, jangan tanya masalah bab lain dulu, gitu kan? Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin bahwasanya hadisnya satu, Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat, yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah, tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir, maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan, mengatakan alangkah baiknya seorang muslim, karena dalilnya ada, cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini, dua-dua dijalankan. Sesekali bersedekap, sesekali dia tidak bersedekap. Saya hidup tapi saya merasa hampa. Cara mengasah keyakinan yang tumpul hidayah, apa bentuknya? Majelis ilmu, ilmu itu, majelis ilmu seperti ini hadirin, ya. Bukan cuma ini, siapa saja, jangan ditambah. Ini aja masih banyak, saya bingung nih. Jadi majelis ilmu selalu hadirin, jadwalin, bukan cuma di sini, bukan cuma Rabu malam nih, di mana saja ada ustadz-ustadz insya Allah yang kompeten dipelajari. Kalau enggak dengarin, lagi di motor, lagi di mobil, dengarin ceramah terus. Ilmu itu nanti akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada, maka orang lemah menjadi kuat, orang malas jadi rajin, orang miskin jadi kaya, orang penakut jadi pemberani. Iman mengubah semuanya, mengubah semua. Kalau iman sudah ada, luar biasa. Orang buruk jadi baik, semuanya. Ya, iman ini, makanya dengan majelis ilmu itu yang bisa membantu. Kalau antum malas majelis ilmu susah. Saya sering bahasakan pengalaman saya, kadang-kadang saya sehari kalau nggak isi pengajian saya rasa lain dibandingkan dengan saya selalu isi ceramah gitu, semangat itu lain. Saya sebenarnya sendiri dalam ceramah seperti ini sedang mencas iman saya sendiri. Kembali lagi saya hadir, kembali lagi saya menyampaikan, kembali lagi saya mengingat riwayat-riwayat, hukum-hukum, jadi terus-menerus rasa tercas gitu kan. Istri saya tahu saya rasanya nggak pengen ada libur ceramah satu hari pun. Jadi walaupun dalam satu hari cuma sekali saya ceramah, kalaupun saya di rumah, saya berusaha kadang-kadang kalau waktu lowong saya balas SMS atau WhatsApp di mana orang bertanya agama, jadi tersibukkan dengan itu. Ya, majelis ilmu itu penting, ilmu itu yang bisa membentuk keimanan, dan iman kalau sudah ada aman semuanya bisa berubah. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dikhitan? Bolehkah sejak masih bayi? Jika sudah dewasa belum dikhitan, apakah tetap harus dikhitan?
Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik, tentu saja boleh kapan saja dikhitan. Kalau anak saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi itu dari bayi sudah saya khitankan yang laki-laki, dan alhamdulillah sangat baik gitu kan. Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dikhitan. Dan itu jauh lebih baik ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa gitu kan. Dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik gitu. Nah ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dikhitan, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dikhitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dikhitan. Tapi khitan kan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan, gitu kan? Makanya dikatakan laki-laki dikhitan dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan khitan perempuan berbeda. Ya, itu dibersihkan di bagian tertentu, dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti, gitu kan. Allahu alam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dikhitan. Ada jenis tanaman hias yang memiliki kadar racun tinggi dan sering dijual di pasaran. Tanaman ini juga sering dijadikan buat mainan anak-anak kecil di kampung. Apakah menanam tanaman ini bisa tergolong membuka pintu untuk membunuh? Tentu saja kalau memang kita tahu itu berbahaya ya, maka itu tidak boleh. Sebaiknya memang dijauhi, dihindari. Kalau kita sudah tahu, kita sengaja, apalagi membiarkan orang sampai mengkonsumsinya, berarti kita menjadi penyebab. Pokoknya kita jadi penyebabnya, kita juga terlibat di situ. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya, bolehkah menulis ayat di baju? Bolehkah menulis ayat di papan? Ya, di spanduk? Di apa saja? Boleh, hukumnya boleh, gitu kan? Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi di kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, ya kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya saya tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia, itu lain, tidak ada masalah. Nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya kepada Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya nggak ada masalah. Apakah kakek atau adik buyut itu termasuk kategori silaturahim? Tentu saja. Semua yang punya hubungan darah, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri kanan, semuanya, kakek, nenek, ke atas, saudara-saudaranya semuanya, kemudian anak, cucu dan semuanya yang berhubungan dengan mereka, kemudian saudara, saudari, paman, tante, semuanya itu yang punya hubungan darah. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya, haram. Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim lagi, yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini nggak boleh, masuk dalam kategori yang dilarang. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya, jadi sebaiknya hindari, jangan diminta balasan, gitu kan. Mau tanya tentang gadai Ustadz, kalau ada yang pinjam uang dengan menggadaikan kebunnya kepada anak, nanti setelah orang tersebut belum mengembalikan uangnya, hasil panen kebun menjadi hak siapa? Tergantung kesepakatan. Kalau dia bilang ini kebun saya nilainya 100 juta, ada 100 pohon mangga misalnya,
Kalau dijual 100 juta, tapi saya butuh uang 10 juta. Saya ambil 10 juta, ini tanah saya gadekan. Kamu boleh ambil hasil panennya, kata pemilik kebun. Ya sudah, itu berarti halal. Tapi kalau sekedar digadekan saja tanpa ada kesepakatan, maka tidak halal. Tidak boleh dipakai tanah itu, tidak boleh diambil hasilnya, tidak boleh disentuh. Gadai. Dan perlu diingat, saya sudah pernah jelaskan, transaksi dalam Islam ada dua macam. Ada transaksi jasa yang sifatnya memang ini saham akhirat, ini investasi akhirat, nggak ada urusannya dengan keuntungan. Hutang dan gadai nggak boleh bertambah, tidak boleh bertambahin. Utangin orang nggak boleh bertambah, itu jasa akhirat, investasi akhirat. 100 ribu ya 100 ribu balik, sejuta ya sejuta balik. Nggak ada juga begitu. Kalau dia gadein sawahnya tadi 100 juta, dia ambil utang 110 juta, jatuh tempo setahun dia belum bayar, kita punya hak untuk menjual kebun itu, gitu kan? Kemudian kita mengambil uang kita 10 juta saja, 90 kembaliin ke dia, jangan disita semua, haram itu, nggak boleh. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan, investasi bisnis, kesepakatannya persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Karena kalau dari modal jadi riba. Ini uang saya 100 juta ya, kamu putar silahkan. Saya mau tiap bulan 5% dari modal saya, ini riba, nggak boleh. Saya mau 10%, nggak boleh, penentuan langsung dari modal. Dia tidak mau tahu keuntungan, untung atau rugi, itu nggak boleh. Tapi kalau persentase global dari keuntungan, ini 60, 40 ya, saya 60, kamu 40, tapi dari keuntungan, nah, itu boleh, halal. Termasuk kerugiannya ditanggung bersama, sesuai dengan persentase yang disepakati. Jadi kalau perusahaan rugi, maka yang punya saham 40% nanggung 40%, yang punya 60% menanggung 60% gitu. Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian ini. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin. Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Dengan haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi bukan karena sebab membela agama, bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh? Tentu saja kalau dia muslim dan dia membela karena kebenaran ada di situ, dan yang benar adalah yang benar di mata Allah, maka dia mati syahid. Karena disepakati oleh para ulama, jihad itu dilakukan bisa ekspansi, bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah Cina cekcok dengan sebagian wilayah Rusia, peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya ngirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama, ini kita apain nih sekarang? Bagaimana nih? Kita bantu atau enggak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan enggak usah, ikut-ikutan biarin aja. Mereka kafir kok, biarin aja mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya waktu itu, kalau tidak salah, waktu itu yang ditanya adalah salah satu dari ulama ya, saya ragu namanya, tapi lebih baik saya tidak sebutin. Salah satu dari ulama yang hadir di situ. Kemudian dia ditanya, bagaimana pendapat anda? Dia bilang, setahu saya Amir Mu'minin, jihad disyariatkan untuk membela kebenaran. Dan anda pada saat sudah diminta tolongin walaupun orang kafir, anda tahu mana yang benar, salah satunya anda harus bantu yang membela, yang benar itu. Menurut agama kita, karena orang yang sedang terzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita. Dan pasukan yang membela itu mati syahid. Walaupun dia sedang ya membela orang-orang non-muslim, seperti perang antara mereka, karena kita sedang membela kebenaran di situ. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Sudah saya sebutkan, ini kan hari-hari di mana yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah, gitu kan? Dan sekarang kita tanggal 16 September ini masuk tanggal 2 Zulhijjah kalau kalender Indonesia, gitu kan? Karena kita lebaran tanggal 24. Inilah hari-hari emas yang sudah saya jelaskan. Hadis Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan dalamnya sunnah atau wajib lebih Allah cintai daripada yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, jihad ya Rasulullah di jalan Allah,
Apakah itu juga belum bisa mengalahkan amal wajib dan sunnah di 10 awal Zulhijjah? Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh harta dan jiwanya lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Maka sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan setiap muslim mengisi hari-harinya dengan ibadah, di antaranya di siang hari dengan puasa, malam hari dengan sholat malam. Tentu ulama ada yang mengatakan tidak ada puasa 9 hari, gitu kan? Puasa cuma tanggal 9 saja. Ini pendapat ulama. Ada pendapat lain yang mengatakan boleh berpuasa 9 hari itu. Beranjak dari, dan ini dianggap puasa nafilah, puasa tambahan. Ada hadis Bukhari berbunyi, kalau Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya lalu menemui Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan? Dan hari itu bukan hari puasa ya, karena terbukti Nabi minta makanan. Tapi Aisyah bilang, enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Ulama mengatakan ini bukan puasa Senin Kamis, ini puasa tambahan. Orang kalau tidak punya makanan terus dia mau niat puasa, boleh. Namanya puasa nafilah. Nah, karena 9 hari ini adalah hari yang lebih baik daripada jihad, dan ada hadis tadi Nabi pernah berpuasa nafilah, maka dianjurkan puasa semaksimal mungkin, karena puasa adalah ibadah yang besar pahalanya, gitu ya. Bila tidak potong kuku dan rambut pada tanggal 1 dan sampai 9 akan mendapatkan pahala seperti orang yang berihram. Apakah berlaku pada orang yang ingin berkurban saja, Ustaz? Tentu tidak bisa dikatakan pahala seperti orang berihram. Enggak ada dalil masalah itu ya. Itu ijtihad ulama saja. Jadi enggak ada dalil yang mengatakan orang kalau tidak potong kuku atau tidak potong rambut di 10 awal Zulhijjah sampai dia berkurban, itu adalah ya larangan dari Nabi. Kalau seseorang akan berkurban, janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkurban, dari tanggal 1 kemarin sampai lebaran nanti, sampai dia berkurban. Sunnah, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut, bukan wajib ya. Ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau darurat antum mau potong, memang darurat ya sudah dipotong kalau darurat, tapi lebih afdal untuk tidak. Sebagian ulama berijtihad, bukan hadis ya, mengatakan karena orang yang mau berkurban seakan-akan dia berihram. Orang berihram tidak boleh potong kuku, tapi itu ijtihad bukan hadis. Jadi apakah dia seperti berihram atau tidak, intinya Nabi melarang untuk memotong kuku. Kita jalankan sunnah Nabi itu. Apa saja sunnah-sunnah dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Adha? Apakah sama seperti Idul Fitri? Sunnahnya untuk tidak makan. Sunnahnya untuk tidak makan. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Tapi makan hanya sebagai syarat ya. Artinya karena sunnah Nabi, mungkin makan sebuah kue, ya mungkin sedikit makanan, jangan makan yang besar gitu kan. Jadi makan syarat saja karena Nabi sunnahnya makan, dan Nabi SAW makan sebelum sholat Idul Fitri untuk membuktikan kepada para sahabat kalau puasa sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau menunda makannya sampai selesai sholat Idul Adha, karena memang habis Idul Adha itu hari makan selama 4 hari. Dan ini keliru kalau ada yang mengatakan, oh berarti Idul Adha kita disuruh puasa subuh sampai sholat Idul Adha. Ini bukan puasa, karena puasa itu haram dilakukan di Id ya. Di Lebaran tidak boleh puasa, haram. Dan yang dilarang di sini hanya makanan, minuman, hubungan suami istri boleh. Itu pun makan juga kalau lapar boleh. Ini kan sunnah ya, dianjurin gitu. Seperti itu. Habib itu apa Ustaz? Dan apa hubungannya dengan Habib di Indonesia? Kok banyak sekali pengikutnya? Kan sudah saya jelaskan dulu. Mereka mengatakan dirinya turunan Nabi SAW. Dan kalau saya pribadi ditanya apakah benar mereka turunan Nabi, saya mengatakan iya. Kalau saya pribadi, karena saya tahu beberapa teman-teman saya memang yang menelusuri jalur nasab mereka, dan mereka keturunan Nabi memang ada, gitu kan? Itu benar. Tapi apakah mereka semuanya benar? Ya, ini tinggal dilihat secara individu, gitu kan? Secara individu. Kalau yang mengikuti sunnah Nabi SAW berarti benar. Mengikuti kakek-kakek mereka ya benar. Tapi kalau mereka menjadi pentolan-pentolan justru seperti yang mengikuti Syiah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurang, ya ini tidak ada hubungannya dengan jalur keturunannya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, wahai Fatimah, lakukanlah kebaikan-kebaikan karena saya tidak bisa menolong kau di sisi Allah. Sampai bahkan Nabi SAW memanggil Bani Hashim, sukunya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wahai Abbas, pamannya, lakukanlah kebaikan-kebaikan, patuhlah pada Allah karena saya tidak bisa bantu kalian apapun. Kalau kalian memang melakukan kemaksiatan akan dihukum sama Allah, tapi kalau kalian baik maka dapat syafaatku, gitu kan? Seperti itu.
Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema. Ya, ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibangkitkan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu alam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu. Tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Di kampung daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Kira-kira 3 hari yang lalu terjadi di tangga saya bunuh diri dengan gantung diri di dapur. Dan yang saya tanyakan pengurusan jenazahnya ya Ustaz, terutama bolehkah kita mensolatkannya? Kalau ulama nggak boleh mensolatinya. Kalau ulama dianjurkan untuk tidak mensolati orang yang bunuh diri dan orang yang masih punya utang. Karena memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ini yang panjang-panjang saya nggak jawab dulu ya. Masya Allah, ini panjang semua. Jadi para ulama tidak sholat, tapi umumnya muslimin boleh mengerjakan jenazahnya, memakamkannya, dan semoga saja Allah ampuni selama tidak berbuat syirik. Memang dosa besar ya, bunuh diri itu dosa besar, tapi tetap disolatin, diurus jenazahnya. Bagaimana dosa membunuh hewan cecak? Di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala. Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu, hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa, ya dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk, ya itu lain. Kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya, bukan karena batunya gitu kan. Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah ada di situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan membunuh orang kafir bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tidak makan, ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahamin ya. Amalan apa yang dicontohkan Nabi SAW 10 pertama Zulhijjah? Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid, lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja, asal bukan setelah. Sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur, ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya, qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah, lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat? Selama ini anda mengingatkan kami tidak ada ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya, yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya, maka sekarang saya kerjakan. Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya maka dia kerjakan kapan dia ingat. Saat ini saya sedang memulai bisnis herbal untuk nutrisi otak. Mohon doanya Ustaz, semoga herbal ini bermanfaat untuk kesembuhan bagi yang mengkonsumsinya. Insya Allah, mudah-mudahan fokus kepada bahan-bahan halal, ikhlaskan niat dengan modal halal, insya Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan anda dan semua muslimin yang sedang berusaha diberikan berkah. Ciri-ciri orang munafik itu apa saja Ustaz? Apakah dosa-dosa kemunafikannya bisa
terhapuskan dengan taubat. Nabi sudah sebutin kan, kalau dia berkata dia dusta, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan. Nah, dia selalu menggunakan cara-cara curang, cara-cara metode yang haram dalam agama. Maka itu ciri-ciri orang munafik. Jangan terpengaruh dengan namanya, karena pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah, gitu kan. Jadi kalau sekarang muncul di TV namanya Muhammad, Yusuf, Ahmad, kemudian benci Islam, itu biasa. Saya sih nggak kaget, gitu kan. Ya. Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya. Jawabannya iya. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum, maaf tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat tarawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai 2 Masjid Haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah, satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali alhamdulillah. Begitu beliau hadir, beliau bilang, saya kemarin sebutkan syair, siapa yang bisa sebutin? Ada satu orang angkat tangan, saya syekh, angkat tangan pakai tangan kiri. Kata syekhnya, karena kau angkat tangan kiri, saya nggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan. Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri atau lupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita. Mengenai sunnah dalam berkurban, apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya? Ini nggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu. Tapi Nabi SAW tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal difahamin bahwasanya kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan, sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan karena suami sudah kerjakan istrinya menganggap gugur, itu nggak boleh. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qaddar Allah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua anak menginginkan anak menikah dengan gadis, dan anak sendiri juga lebih serak dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah, di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online, di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran. Dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka? Tolong dijelaskan. Jadi mati dalam keadaan kafir, syirik, munafik ya. Kemudian membunuh seorang muslim ya secara sengaja, tadi orang mukmin itu yang disebutkan murtad dari agama. Selain daripada itu Allah alam yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka. Tidak ada, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir ini nanti pertemuan akan datang. Nanti bab yang ketiga insya Allah masalah sihir. Nanti baru bertanya masalah sihir. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah? Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya, bahasa. Seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri. Padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat.
Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan, oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar, semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar. Sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh hewan sembarangan itu nggak boleh. Haram itu. Surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya, tidak usah. Ya, insya Allah ada rezeki beli langsung sayur jadi, nggak usah repot-repot tanam. Nah itu bahaya, syubhat ya. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya, membunuh itu haram. Saya kemarin live di Bisol, ada satu bapak yang telepon. Dia bilang, Ustadz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustadz. Katanya Ustadz bilang rokok itu haram begini begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustadz dari sebelum Ustadz lahir dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya itu, dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu gitu. Jadi nggak boleh, jelas sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini, apa ini ya, itu waswas syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada, cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri, saya tidak bisa berpikir, dan sudah sering saya jelaskan masalah itu ya. Jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensedekahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10.000 tiap hari, 10.000 disedekahin, itu rutin, itu luar biasa sedekahnya itu gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu nggak boleh, dan sudah sering saya bahasakan. Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi, minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Bagaimana jika ada suatu pemerintah Muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumannya dan lain-lain? Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, apa namanya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Bagaimana jika sekarang perang antara negara, padahal kita Muslim tersebar di banyak negara? Apa yang ditanyakan? Jadi maksudnya apakah kalau terjadi perang antara negara kita harus membela gitu mungkin ya? Tentu kita membela kebenaran. Saya sudah bilang tadi, tolak ukurnya benar atau salah. Kalau benar, kita membela kebenaran sesuai dengan pandangan agama, kita termasuk berperang. Walaupun yang dihadapin itu ada muslimnya. Sama muslim kalau dia masuk dengan pasukan non muslim dan dia tahu ini kebenaran yang sedang dia bela, termasuk dia, dan itu benar di mata Allah, maka berarti dia juga termasuk mendapatkan syahid insya Allah. Bagaimana Bilal dengan sahabat lain yang membunuh, apa ini kok robek? Umayyah bin Khalaf mungkin yang dimaksud yang kemarin ya, yang saya jelaskan di tablik akbar itu. Tentu saja di sini waktu Nabi SAW hidup, Nabi SAW penentu keputusan. Jadi waktu Nabi SAW tahu tentang kasus ya Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf, dan itu dikeroyokin dengan rame-rame para sahabat, sementara memang waktu itu Umayyah bin Khalaf belum dibawa ke Nabi SAW. Jadi kalau di kancah peperangan, tawanan perang itu akan dianggap tawanan kalau sudah dilaporkan kepada pimpinan perang, gitu kan? Selama mereka masih berserakan di lapangan perang, ya, di medan perang,
dan masih dianggap berbahaya, maka masih boleh dibunuh, gitu kan. Tapi kalau sudah dibawa, dikumpulin, di pimpinan perang sudah tahu, maka itu sudah tidak boleh lagi dibunuh, gitu kan. Itu sudah akan dibagi oleh pimpinan. Kasus Umayyah bin Khalaf ini memang masih sementara dibawa oleh Abdurrahman bin Auf menuju ke kemah Nabi. Memang belum sampai, masih di kancah peperangan. Maka Bilal menyerangnya karena tahu bagaimana kejahatan dia pada saat di Mekah. Jadi itu berbeda ya, itu tidak masalah. Bagaimana dengan membunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh? Sudah tadi ini masalah semut dan seterusnya. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, ya kan? Pengajian boleh. Misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak, gitu ya. Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap kali ingin melakukan satu perbuatan, jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW melakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok, bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat, gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab, dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu, dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat, kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan. Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Contohnya Nabi SAW. Seperti dikatakan tadi bahwa syahid seorang mukmin apabila terbunuh dalam peperangan melawan kafir. Bagaimana apabila peperangan itu bukan perang fisik, melainkan perang pikiran dan politik? Contoh, memerangi Jil, Syiah dan Ahmadiyah, yang jelas-jelas mereka berKTP Muslim tapi tauhidnya menyimpang. Kalau anda sampai dibunuh oleh mereka, insya Allah itu mati syahid, karena membela kebenaran. Pokoknya selama membela kebenaran yang dianggap benar dalam agama, maka insya Allah syahid itu. Barakallahu fiik ya guru kami, bagaimana urutan keutamaan dari hewan kurban, kambing dan domba yang paling afdal, kemudian datang setelahnya sapi dan unta, dan kambing dan domba ini minimal umur setahun, sapi 2 tahun, dan juga unta 5 tahun. Boleh jantan, boleh betina, dan yang penting syaratnya tidak cacat, dan dianjurkan setiap muslim minimal 1 ekor kalau dia mampu. Jadi kalau sapi misalnya boleh partisipasi 7 orang, jangan dipaksain 7 orang kalau kita mampu sendiri. Jangan dibagi-bagi pahalanya, ya. Ambil aja sendiri kalau bisa. Selama kita bisa, kita ambil semua. Kalau kita nggak bisa, baru aja orang lain, gitu kan. Maka itu juga pahalanya besar. Dahulukan, kalau kita sudah ada di situ andil, kemudian kita ajak orang lain terlibat, boleh. Tapi kalau kita ambil andil yang maksimal lah setelah kita lakukan itu, ya. Itu yang mestinya dilakukan. Allahu a'lam. Jadi tetap didahulukan kambing, ya. Kapan saat wanita melakukan sholat duhur di hari Jumat? Afdolnya apakah setelah azan atau habis sholat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan duhur perempuan sudah boleh sholat, azan Jumat perempuan sudah boleh sholat duhur. Apakah gelar sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Nabi Muhammad atau nabi-nabi lain? Apakah kita juga bersalawat untuk mereka? Tentu untuk semuanya, ya. Tapi biasanya kalau nabi-nabi yang lain itu lebih fokus kepada alaihi salatu wassalam. Tapi boleh kita mengatakan Isa sallallahu alaihi wasallam, boleh. Karena semua nabi-nabi memang diberikan salam kepada mereka. Apabila Qabil berarti mendapat dosa tiap keturunan Adam membunuh, iya, tentu saja. Dan itu hadis tadi sudah menyebutkan masalah itu. Karena dia yang paling pertama menjadi pecontoh, ya, dalam perbuatan itu. Ini sudah sama tadi pertanyaannya, amalan apa yang dilakukan di bulan Zulhijjah? Apa fadilah bagi orang yang berkurban? Ya, ini dapat pahala besar, karena Nabi Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli rabbika wanhar. Salatlah Idul Adha hai Muhammad dan berkurban setelahnya. Ada perintah fi'lul amr, pahalanya besar. Kena pakai perintah. Dan kalau ada perintah berarti hukumnya wajib. Ini sama Nabi SAW juga mengerjakannya, maka orang mengerjakan dapat pahala. Ya, insya Allah dapat pahala dari sembelihannya, dapat pahala dari uang yang disedekahkan, dapat pahala juga dari memakan dagingnya.
Ya. Larangan apa saja yang dihindari bagi orang yang berkurban, dan apa hukumnya kalau melanggar? Setahu saya cuma sunnah saja tadi, tidak memotong kuku dan memotong rambut, selebihnya nggak ada masalah. Apa pendapat Ustaz tentang buku Fikih Sunnah karangan Said Sabiq? Setahu saya itu buku yang bagus sebenarnya ya, buku yang bagus, cuma memang sebagian ulama sudah beristihad coba menggali lagi buku itu, kemudian mengeluarkan judul buku sekarang namanya Sahih Fikih Sunnah, sudah terbit. Jadi hadis-hadis yang lemah dikesampingkan dan ditulis di footnote kalau ini lemah, kemudian dimuat hadis-hadis sahihnya. Dan saya tahu sudah terjemahan bahasa Indonesia malah. Ada terbitan pustaka Tazkiyah menerbitkan buku judulnya Sahih Fikih Sunnah. Yang tadinya Fikih Sunnah cuma 1 jilid, ini malah menjadi 5 jilid dengan keterangan-keterangannya. Allahu a'lam. Yang saya tahu itu bagus ya. Cuman yang lebih baik kalau dicari yang sudah revisi, yang sudah diperbaiki, jangan yang induk awalnya, karena masih banyak hadis yang diluruskan oleh ulama. Bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan kasus tersebut? Ingkar mungkar. Kalau kelihatan depan mata kita harus ingkar mungkar dengan cara meluruskan, menasihatin, melaporkan. Kalau sampai dia tidak mau meninggalkan, harus dikerjakan, diingkar mungkar dan tidak boleh didiamin. Ustaz, jika puasa Daud lalu di bulan Zulhijjah ini saya ingin mendapatkan pahala keutamaan seperti jihad, jiwa dan harta, lalu meninggalkan tidak membawa kembali keduanya. Saya puasa 1-9, tidak Daud. Saran saya kalau sudah Daud tetap puasa Daud saja, karena puasa Daud tetap mendapatkan pahala juga di Zulhijjah, gitu kan? Tetap aja. Tapi kalau anda mau batalkan, boleh saja batalkan puasa Daud, karena sunnah boleh kita batalin kapan saja. Dibatalin puasa Daudnya lalu diniatkan puasa nanti baru dilanjutin lagi puasa Daud, boleh saja. Tapi sudah batal puasa Daudnya, karena syarat puasa Daud harus sehari puasa sehari tidak, gitu kan? Kalau saran saya lanjutin aja puasa Daudnya, tetap itu lebih afdal, karena tidak bisa dibantah sabda Nabi SAW, afdalus siyami saumu Daud ya. Puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud, kana yasumu yawman yuftir yawman, dia berpuasa sehari, dia berbuka puasa sehari, jadi itu lebih afdal. Ini sudah pernah ya, sudah sering ya, kalau yang sudah sering saya lewatkan saja ya. Saya mau tanya, ada teman saya punya kebiasaan suka kentut sembarangan. Terkadang di kantor ketika semua pada kumpul, ia melakukan terkesan sengaja. Menurut Ustaz bagaimana perilaku seperti ini? Ini adab ya. Jadi dia tidak haram, tapi adabnya. Jadi lebih baik jangan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah di dalam diri kita. Jadi ada hal-hal yang memang secara alami manusia nggak suka, dan itu Allah sudah tentukan sebagai hal yang tidak baik. Misal tiba-tiba orang lewat kita tepukin tanpa sebab, atau kita iseng teriak di kupingnya orang, atau kita ngupil di depan orang, meludah sembarangan. Ya tadi kentut sembarangan. Itu pasti semua orang nilai buruk. Nggak ada orang yang nilai baik, walaupun orang kafir, gitu kan? Secara fitrah berarti itu kata ulama masuk dalam adab pergaulan, harusnya dijauhi. Dan jangan dia bangga dengan perilaku buruk seperti itu masuk dalam bab akhlak ya. Ada bab akhlak itu sebagian dia jaga, lebih baik dia jaga. Karena kata ulama, hal-hal yang berbau akhlak ini adalah bagaimana seseorang menjauhi semua yang manusia tidak suka secara alami. Termasuk tadi buang angin sembarangan, hal-hal yang pasti orang lihat buruk, orang semua nilai buruk walaupun tidak kenal dia. Kalau dijauhi berarti dia punya akhlak yang baik. Dan ingat kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Termasuk akhlak sih. Jadi jangan dianggap itu sebuah prestasi, malah ketawa, malah ngakak, malah dia bangga kalau itu dianggap sebagai sebuah simbol dari dia, itu malah tidak baik, harus diubah ya. Siapa kelompok ISIS, Syiah dan Wahabi? Apa fadilah bagi orang yang mati syahid? ISIS tentu kelompok yang mereka membentuk kesatuan, memfokus untuk mendirikan khilafah di Syria dan Baghdad di Irak. Jadi ISIS itu Syria dan Irak, gitu kan, untuk mendirikan negara di sana dengan cara-cara yang mereka lakukan. Sampai sekarang yang saya temukan adalah para ulama menegur perilaku mereka, dari cara-cara untuk membunuh semua orang yang tidak faham, gitu kan. Kemudian banyaknya hal-hal yang sekarang ini terbuka. Ada banyak tulisan-tulisan sekarang, artikel dalam bahasa Arab, foto-foto yang ditemukan. Jadi pimpinan-pimpinan mereka ini bersatu satu sama yang lain.
Jadi seakan-akan sengaja dibentuk untuk meributkan umat Islam ini, gitu kan? Itu yang lahir. Sekarang ini kayak ribut sekali antara ISIS sama Syiah. Dua-duanya punya pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Dan jelas pemahaman mereka dibongkar oleh para ulama dan disampaikan. Jadi memang sebaiknya dijauhi, dua-duanya ini dijauhi. Kalau masalah Wahabi itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk meredam dan membuat kaum muslimin tidak menyukai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena yang dikatakan Wahabi itu orang yang malah sibuk dengan mengikuti sunnah Nabi. Dan yang paling banyak membongkar kedok orang-orang Syiah adalah ulama-ulama di Saudi. Dan kita tahu sendiri, kita nggak bisa bohongin, tidak bisa dibantah fakta sejarah. Nabi SAW lahir di Mekah, 13 tahun di Mekah, dan dakwah sempurna agama Islam di Madinah. Di mana-mana orang tahu sumber sesuatu itu adalah tempat mengambilnya, gitu kan? Jadi ilmu Islam itu tidak akan pernah berubah. Madinah dan Mekah kan menjadi basis. Nah, ulama-ulama sana itu sampai sekarang masih mempertahankan tradisi, mempertahankan sunnah Nabi dari zaman sahabat tabi'in sampai sekarang. Masih mereka punya halaqah di Masjid Nabawi, menyampaikan hadis-hadis Nabi, meluruskan kesalahan-kesalahan. Dan yang paling banyak membongkar kedok Syiah, ya, dan ini juga kelompok ISIS ini adalah ulama-ulama di Saudi. Maka mereka disorotin. Nah, disorotinnya supaya jangan cuman ini saja yang dibongkar kedoknya, mereka juga menakut-nakuti umat Islam ini ada Wahabi nih. Wahabi itu apa? Orang-orang garis keras, fundamentalis lah, teroris lah, dan segala macam istilah, itu kan. Kalau saya sih nggak usah terpengaruh dengan itu, ya. Kalau saya yang penting kita menjalankan sunnah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam surah Shaf, Allah akan memperlihatkan agamanya walaupun orang kafir, orang musyrik nolak, kita tetap komit menjalankan, sudah selesai. Bolehkah menjabat takhir sholat maghrib dan isya atau duhur dan asar tanpa ada udzur? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya pendapat yang paling kuat itu tidak boleh, gitu kan. Kalau sesekali seseorang menjama antara duhur sama asar, maghrib sama isya, masuk dalam hadis Nabi SAW pernah menjama tanpa ada udzur, tanpa ada azan dan tanpa ada banjir, tanpa ada badai, tanpa musafir. Mungkin sekali dia mengerjakannya dalam hidupnya, itu mungkin. Tapi kan mayoritas waktunya Nabi SAW mengerjakannya di waktunya masing-masing, gitu kan. Umumnya yang hadis kita lihat jamak dan qasar ini dilakukan, terutama jamak itu pada saat safar. Pada saat safar, dan kita tahu semua hadis tentang fadilah mengerjakan sholat di awal waktunya, gitu kan. Jadi masing-masing di awal waktu. Bolehkah suami berkurban atas nama istrinya sedangkan dia kepala rumah tangga? Kalau seseorang mau berkurban untuk orang lain atau mengerjakan ibadah untuk orang lain, siapapun dia, suami kah, istri kah, orang tua kah, anak, dia harus kerjakan dulu. Kalau dia sudah kerjakan, dia punya duit, bisa beli sapi satu atau beli kambing satu, ada lebih, kemudian istrinya tidak punya duit, dia mau kasih, ini loh kamu pakai untuk kamu kurban juga, itu boleh, nggak ada masalah. Tetapi tetap lebih afdal buat dia sendiri. Kita mampu potong 2 ekor, ya 2 ekor buat diri kita sendiri, karena kita memang lebih butuh pahalanya. Kita mampu 10 ekor buat kita semua, nggak usah dikasih ke orang lain. Karena kalau kita punya duit, berarti yang kena hukum wajib adalah kita. Istri, orang tua, suami, kalau mereka tidak punya duit, mereka tidak kena hukum wajibnya. Kan itu. Sementara kita lebih membutuhkan pahala itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, kita membutuhkan pahalanya. Karena nggak ada jaminan sudah diterima semuanya, dan juga memang kita butuh sebanyak mungkin untuk meninggikan derajat di surga. Gitu kan? Jadi ulama mengatakan tetap lebih afdal dia dahulukan dirinya. Benarkah membaca surah Al-Mulk pesawat mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia? Apakah pilot tersebut termasuk pembunuh sedangkan pilot hanya salah mengambil keputusan? Subhanallah, sebelum orang mengambil satu keputusan, siapapun dia, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahaadilannya itu selalu memberikan kepada jiwanya ada keputusan yang lebih dominan. Asal dia minta petunjuk sama Allah, Allah kasih dominan. Sebelum dia mengerjakannya, keluar atau enggak, ya, nanti akan ada yang dominan, maka dia ikuti yang dominan itu. Kalau di sini dia betul-betul murni tahu sebagai pengalaman, pernah sekali 2 kali dia masuk ke awan, ternyata awan itu masih bisa ditanggulangin sama dia dan kira-kira hampir sama lah keadaannya, dia berijtihad, maka dia tidak berdosa. Tapi dia tahu secara ilmu, dan ini juga memang berbahaya sekali kalau dia masuk akan mematikan, dia kembali, nggak usah ambil resiko. Masalah kacau jadwal, ya memang cuaca lagi begitu,
Tentu kalau dia mengatakan jelas kalau masuk lebih dominan akan jatuh dan terbunuh. Sementara kalau kembali hanya sekedar jadwal yang kacau, ya kembalilah. Tidak mungkin dia mengorbankan orang kemudian gara-gara nanti jadwal dikhawatirkan kacau di bandara. Orang juga tahu di bandara lagi ada di atas masalah, gitu kan. Orang kalau lagi badai walaupun kacau di bawah diberikan kesempatan berangkat pun mungkin orang nggak mau. Karena orang tahu di atas ini ada masalah. Tentu lebih baik dia kembali. Kalau saya melihat Allahu alam lebih baik dia kembali. Kalau dia tahu itu berbahaya dan dia paksakan, maka dia termasuk membunuh. Nggak boleh kan gitu. Bagaimana Islam memandang eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam aturan perundang-undangan saat ini, seperti contohnya hukuman mati yang dilaksanakan kepada para tersangka pelaku pengedar narkoba beberapa waktu yang lalu? Apakah itu termasuk dalam pasal pembunuhan dalam dosa besar? Tentu saja tidak, ya. Tidak, setahu saya tidak. Karena itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka itu boleh dibunuh dalam Islam. Cuma memang proses pembunuhan Islam kan ada kisos yang dipenggal kepala. Sebagian ulama fikih mengatakan kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang atau boleh dialihkan dengan cara yang lain, gitu kan? Itu khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan intinya dia dieksekusi mati. Sebab kalau dia mati maka akan selesai kejahatannya, gitu kan. Sebuah negara melakukan dengan penembakan maka itu bukan berarti membunuh, bukan dosa besar. Pemerintah nggak berdosa karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang dipenggal, gitu kan, memang dibunuh. Maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos, ya, dengan pedang. Bagaimana hukumnya ketika dalam sholat berjamaah pada saat tahiyat akhir ada makmum yang melakukan sujud lama sekali padahal imam takbir dan sudah tahiyat akhir? Bukankah sebagai makmum gerakan kita harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului dan sengaja melambatkan gerakan? Tentu di sini khilaf di antara ulama. Yang paling ringan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bolehnya makmum terlambat dari gerakan imam tapi maksimal 3 gerakan. Gerakan tidak meninggalkan gerakan yang ketiga. Misal kita lagi takbir, lagi membaca Al-Fatihah misalnya, gitu kan. Imamnya sudah ruku, Al-Fatihah kita belum selesai. Dalam mazhab Syafi'iyah dia selesaikan Al-Fatihahnya, gitu kan. Walaupun imamnya sudah ruku, imamnya sami Allahu liman hamidah, dia masih punya kesempatan menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tapi dia harus ruku sebelum imam sujud. Kan itu, sebelum pindah ke gerakan yang ketiga dari gerakan dasar yang dia lakukan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan dia sudah harus berhenti. Jadi pada saat imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, sami Allahu liman, sami Allahu liman hamidah, dia berdiri gitu loh. Jadi dia ikuti imamnya sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Jadi yang saya ketahui Allahu alam tidak usah terlalu lama sujudnya, ya, dalam sholat berjamaah. Kecuali imamnya memang cepat sekali, ya. Misalnya imamnya itu ada yang tidak faham agama atau tidak faham sunnah Nabi SAW, dia Allah Akbar buru-buru, antum belum baca sekalipun dia sudah bangun. Nah, itu antum bisa pertahankan bacaan 1-3 kali baru berdiri, itu nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud sini yang saya tangkap orang ini memang lama sujudnya, gitu kan, sementara imam sudah tahiyat. Nah, ini tidak boleh. Yang lebih kuat pendapat jumhur tidak boleh. Dia harus segera mengikuti imamnya. Masalah dia mau lama sujud, dia mau lama bacaan lebih tumakni, nanti dia sholat sunnah sendiri. Insya Allah itu tidak ada masalah. Mohon nasihat Ustadz, kantor mengajukan saya untuk bekerja di kantor klien. Untuk itu pihak HRD mengirim CV saya ke klien untuk direview dan akhirnya disetujui oleh klien. Ternyata pihak kantor merubah CV asli saya dan dimodifikasi agar masuk kriteria yang dibutuhkan klien. Seperti merubah masa kerja saya menjadi 3 tahun, aktualnya 2 tahun. Merubah posisi dan jabatan saya dan saya diminta untuk mengaku sebagai karyawan tetap padahal status saya karyawan kontrak. Apakah gaji yang akan saya dapat dari pekerjaan ini halal Ustadz? Karena mengetahui akan kebohongan dan manipulasi data tersebut, saya takut apa yang akan saya dapat ini adalah harta haram. Tentu kalau anda tahu dari awal nggak boleh, haram, tolak, gitu kan? Tolak. Saya sudah bilang tinggalkan kebohongan, tidak boleh, apapun alasannya. Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran. Disuruh dusta nih oleh perusahaan, kalau kau nggak berusaha saya pecat lebih baik, gitu kan? Nabi Yusuf alaihissalam disuruh pilih zina dengan tuannya atau masuk penjara. Dia nggak peduli, padahal dia tinggal zina saja enak-enak.
Dia tinggal nikmatin sama istri tuannya, semua perempuan-perempuan itu Mesir-Mesir juga, sampai disebutkan dalam sebuah athar, wanita-wanita dari Mesir itu berkata kepada istrinya, raja waktu itu, kalau dia berhasil mau zina sama kamu, saya juga mau berzina sama Yusuf, yang penting Yusufnya mau, saya bayar berapa saja. Jadi kayak sudah dikontrak nih, asal mau aja. Lalu kata istrinya raja, dia pilih, dia berzina, ikuti kemauan saya atau saya penjara. Yusuf mengatakan apa? Penjara. Haram dan halal, tinggalkan haram, konsekuensinya tertinggal masalah dunia nggak apa-apa. Tinggalkan. Apa yang terjadi? Hanya di penjara sejenak, sebentar. Habis itu Allah angkat derajatnya jadi menteri, kemudian jadi raja, gitu kan? Jadi seperti itu. Makanya kita jangan toleransi tentang masalah seperti ini. Kalau perlu memang itu, kalau kita tahu dari awal. Kalau tidak tahu dari awal, kita tidak tahu sama sekali. Ternyata rekayasa dari kantor, gitu kan? Kemudian kita masuk di sebuah perusahaan, kita sampaikan kepada perusahaan kita yang kerja, maaf ini saya baru tahu datanya Anda buat palsu begini dan saya tidak terima ini. Saya nggak bisa. Sudahlah, kau sudah enak kerja, enggak? Saya nggak mau. Silakan tunjuk pegawai lain, saya akan kembali ke perusahaan ini, kan itu. Atau bahasakan, kalau tidak saya bahasakan apa adanya dengan perusahaan yang sekarang saya kerja, perusahaan klien ini. Memang begitu, kita harus punya prinsip dasar, nggak bisa gitu. Untuk apa kita mau mentoleransi pada hal-hal yang haram? Ya, daripada kita masuk ke dalam neraka gara-gara hal seperti ini, bahasakan. Kalau dia tetap tidak mau, kita bahasakan klien ini sebenarnya datanya itu seperti ini loh. Saya ini seperti ini, saya ini seperti ini. Tapi saya bisa menunjukkan kualitas kerja. Kalau diterima ya sudah, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, enggak ada masalah. Terus saya berhenti di perusahaan saya, Ustaz. Ya Allah, pemberi rezeki Allah, bukan pimpinan perusahaan kita. Kenapa kita selalu kurung diri kita di situ? Saya sudah bilang kan, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi ke pagi hari, kepala saya pusing bener nanti, gitu kan. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya gila bener nanti, gitu kan. Gak usah, ya dobrak itu. Insya Allah Allah pemberi rezeki. Amalan-amalan apakah yang dapat menghapus dosa-dosa besar? Taubat nasuha, gitu kan. Yang saya maksudkan adalah dosa-dosa selain berbuat syirik dan durhaka kepada orang tua. Taubat nasuha tentunya. Taubat, tinggalkan dosa itu. Dan saya sudah bilang tadi, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, taubat nasuha. Kalau berhubungan dengan makhluk, diikuti dengan ya mengembalikan haknya. Pak Ustaz, apa hukumnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga? Kalau perusahaan bolehkan silahkan. Misal Anda punya jabatan tertentu lalu kemudian dikasih fasilitas mobil, ini silakan pakai fasilitas mobil, Masya Allah. Fasilitas mobil dikasih, gitu kan? Oleh perusahaan dikasih, silakan pakai. Memang untuk dipakai, tidak dikasih syarat misalnya, ini hanya untuk dipakai dari rumah ke kantor ya. Maka boleh dipakai, terserah untuk kebutuhan keluarga. Atau kalau mau lebih aman tanya, ini mobil yang saya dikasih oleh perusahaan ini, saya bisa pakai untuk kepentingan pribadi enggak? Atau hanya untuk sekedar dari rumah ke kantor, kepekaan kita bertanya, itu lebih baik, jelas. Oh enggak apa-apa kalau mau keluar, jadi saya kalau mau keluar misalnya weekend, bawa keluarga saya makan, keluar, itu boleh enggak? Oh boleh aja enggak apa-apa, ya sudah, berarti enggak masalah, gitu kan. Tapi yang tidak boleh ikhwani, ini hati-hati ya, enggak boleh pulpen, kertas kantor dibawa ke rumah, bagi-bagi sama ponakan, bagi-bagi sama keluarga, ini banyak di kantor saya, ini enggak boleh. Fasilitas kantor enggak bisa, gitu kan. Atau kita pakai telepon sembarangan, nggak boleh. Harus kita tahu yang mana yang boleh-bolehkan, mana yang enggak. Jadi kita bedain, dipilah. Hati-hati, itu akan ada konsekuensinya. Ya, jadi nggak boleh sembarangan memakai fasilitas kecuali yang dibolehkan saja. Apa hukumnya bekerja di bursa saham? Ya, tergantung sahamnya. Kalau saya, Allahu a'lam, yang saya tahu pendapat ulama mengatakan boleh saja, tapi dilihat saham apa yang sedang dipertahankan, saham apa yang sedang dijual. Kalau berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang haram, ya haram. Kalau berhubungan dengan hal-hal yang halal, ada perusahaan halal memang, dia menjual sahamnya dia, maka insya Allah itu hal-hal positif saja. Dan antum, saya tidak ngerti di dalam seperti apa, jauhi semua yang berhubungan dengan kezaliman, manipulasi data, gharar, merugikan salah satu dari dua pihak, dan riba. Tanpa sebab, tanpa apa, tiba-tiba dikenakan denda. Nah ini kalau ini tidak ada, insya Allah mudah-mudahan itu tidak ada masalah, tinggal dipertemukan saja. Pak Ustaz, di tempat saya sehabis salam biasanya salaman ke kanan dan ke kiri. Suatu hari saya sholat di tempat lain lalu saya ingin bersalaman, tapi orang tersebut menolaknya. Apa hukumnya Ustaz? Ya sebenarnya benar, orang yang menolak untuk salaman sama anda itu sebenarnya justru yang faham. Nah memang tidak boleh salaman secara khusus habis sholat ya, kecuali memang kita ada hajat. Jadi jangan hubungkan dengan paket zikir habis sholat. Misal teman kita di sebelah atau kita memang
mau kenalan sama dia siapa namanya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau habis salam dijadikan sebagai paket, bahkan banyak orang belum zikir sudah langsung salaman. Dianggap itu bagian daripada rangkaian sholat dan zikirnya, ini nggak boleh. Karena tidak pernah Nabi SAW bersalaman khusus habis sholat dengan para sahabat. Jadikan sebagai program gitu kan. Apalagi sampai berdiri baca salawat semuanya keliling, ini nggak pernah ada sunnahnya. Gitu kan. Kita bukan bicara masalah salamannya. Salaman adalah ibadah, tapi meletakkan salaman sebagai paket habis sholat, kita harus tahu kiai kita kerjain nggak Nabi Muhammad SAW. Kita punya guru dan kiai harus diikutin gitu kan, supaya nggak salah, karena dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita ikutin yang beliau lakukan dan tinggalkan apa yang beliau tidak contohkan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan jangan sampai menambah-nambah ibadah, karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah inginkan. Ya, kalau orang yang nambah-nambah ibadah ini sama, dia bilang, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada anda. Ya, Rasulullah sudah sampaikan. Kalau diingatkan Rasulullah nggak kerjakan, akhi nggak apa-apa. Loh kok nggak apa-apa? Nabimu, kiaimu nggak kerjain, kamu bilang nggak apa-apa, nggak boleh dong. Gitu. Harusnya kita tidak boleh menambah, karena kalau terbuka pintu ini, setiap orang muslim bebas mengerjakan apa yang dia mau, maka apa yang tertinggal dari agamanya Allah, gitu kan? Ini tentu tidak ada. Gitu. Mohon tipsnya Ustadz untuk selalu bisa menahan amarah dalam segala hal. Fahamin pertama, marah itu bagian daripada larangan agama. Jadi kan sebagian ulama mengatakan emosi dan marah yang bukan ada penyebabnya, bukan karena agama, maka itu bagian daripada dosa, tidak dibolehkan. Gitu kan? Emosional. Dan Nabi SAW mengatakan bukanlah ya, keperkasaan, kejantanan, kebijaksanaan, kedewasaan dinilai daripada marahnya orang. Suaranya yang keras, banting-banting barang, bukan itu, gitu kan? Kata Nabi SAW, tapi kedewasaan, kebijaksanaan, ya, keperkasaan dinilai daripada pada saat orang itu bisa mengontrol emosinya. Jadi tips saya yang pertama adalah fahami itu larangan dalam agama. Tips yang kedua, hindari semua pemicunya. Apa saja pemicu? Pemicu marah itu dijauhin. Apa saja yang kira-kira membuat kita selalu marah, ya itu kita dihindarin. Gitu kan. Kalau mungkin teman-teman yang sering olok-olok jadi kita marah aja, hindari teman-teman itu, gitu kan. Jadi kita hindarin semua fasilitas itu. Dan insya Allah kita baca, atau penanya bisa membaca fadilah dan pahala orang yang sabar. Sabar berarti dia meredam emosi itu ya. Bolehkah kita mendoakan kebaikan kepada teman kita yang non muslim? Boleh saja. Misal yang paling baik itu hadiah paling baik Anda doakan supaya dapat hidayah. Boleh. Ya Allah berikan hidayah. Bolehkah kita mendoakan non muslim agar sembuh? Boleh kalau dari penyakitnya. Gak ada masalah, kita doakan. Yang tidak boleh kita mendoakan kalau dia sudah meninggal dalam keadaan kufur lalu kita doakan, ini yang tidak boleh setahu saya. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan Nabi SAW mengatakan, saya menziarahi kuburan ibu saya, kemudian Tuhan saya minta izin kepada Tuhan saya menziarahi kuburan ibu saya diizinkan, dan saya minta agar beristighfar untuk ibu saya tidak diizinkan karena Aminah meninggal dalam keadaan kufur, menyembah berhala, ibu Nabi SAW, gitu kan. Maka Allah tidak izinkan untuk itu. Nabi Nuh alaihissalam waktu anaknya tenggelam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan dia untuk ya, tidak dikabulkan doanya agar anaknya diselamatkan karena meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya, gitu kan. Jadi kita lihat banyak sekali. Nabi Lut istrinya dengan Nabi Nuh juga. Ya. Bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang berjualan sedangkan orang tersebut sudah tidak berjualan di tempat tadi? Jadi kalau memang tidak ditahu sama sekali, ya sudah sedekahin aja. Semua utang yang kita tidak sempat bayar dan tidak ditemukan lagi orangnya, maka sedekahkan saja dengan nilai itu. Kalau kita tahu tentunya tempatnya, mungkin ada yang kenal dia. Apalagi kalau di tempat kajian ya. Kalau di tempat kajian itu biasanya bisa kita tanyain kepada siapa yang sering hadir di situ. Mungkin mereka tahu. Kalau sama sekali tidak ditemukan, sedekah saja. Jika seorang kafir yang terlebih dahulu menutup hatinya dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan seorang bayi yang terlahir dan orang tuanya yang kafir, yang otomatis menjadikan bayi tersebut seorang kafir? Apakah bayi tersebut juga terlebih dahulu menutup hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Semua orang, kata ulama, sampai detik terakhir sebelum meninggal Allah datangkan sinyal hidayah. Semua, nggak terkecuali. Kalau antum punya teman orang-orang kafir, coba lemparkan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tahu nggak tentang Islam? Umumnya tahu. Kamu pernah dengar tentang Islam? Kamu pernah baca buku tentang Islam? Ada nggak keluarga kamu yang Islam? Umum semua jawabannya ada, iya, gitu kan? Mereka dapat sinyal hidayah.
Anak ini dalam keadaan kafir. Kemudian kalau dia dewasa, mulai dia beranjak, Allah SWT berikan terus petunjuk tuh. Terus diberikan petunjuk, sinyal. Tinggal dia peka menangkap. Kan saya sudah pernah jelaskan ikhwani. Tidak mungkin Allah SWT turunkan tangan dari langit. Tapi Allah SWT datangkan sinyal. Gitu kan? Misal kita dengarkan azan, ada peringatan tuh. Ada dalam hati kita bisikan dari para malaikat tuh, waktunya sholat. Gitu kan? Kalau kita peka tangkap, kita sholat ya kita dapat pahalanya. Gitu kan? Seperti itulah. Jadi sinyal datang selalu kepada setiap orang. Apakah dengan mengerahkan segala menyerahkan segala puji hanya untuk Allah SWT adalah cara yang paling tepat untuk kita bisa berbuat ikhlas? Tentu saja, ya, tentu saja. Kita semua segala satu karena Allah itu adalah ikhlas. Ustaz, saya pernah mendengar dikarenakan doa para alim ulama yang menunda Allah untuk menurunkan azabnya. Tolong perjelas di suatu negara, tolong perjelas. Tentu saja ya, apa saja yang dibacakan oleh orang-orang mukmin berdoa itu menjadi penyebab. Ya, orang mukmin itu kalau dia berdoa, dia mengingatkan kaumnya sambil dia mengingatkan juga kesalahan-kesalahan yang dikerjakan oleh orang-orang, insya Allah itu termasuk bisa saja jadi penghambat azabnya Allah datang. Benarkah statement ini tidur adalah istirahat untuk raga atau badan kita, sedangkan istirahat untuk jiwa atau ruh kita ialah beribadah kepada Allah SWT, sholat, baca Al-Quran. Saya tidak pernah tahu kalau masalah istirahat, tapi yang saya tahu nutrisi, ya, makanan untuk tubuh jelas bagi kita. Kita selalu kejar tuh, jadwalin makan pagi, makan siang, makan malam. Ruh kita yang di dalam badan juga punya makanan, dan makanannya dia adalah agama, ilmu, iman, amal saleh. Ustaz, apa ciri atau kriteria ulama yang dimaksud dalam Al-Fatir ayat 28? Apa nih surahnya? Ayatnya apa tuh? Saya nggak hafal ya, nggak ingat sekarang. Nanti sebentar dilihat terakhir ya. Kenapa? Apa? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itu yang ditanyakan. Ya, ulama secara umum ya. Ulama itu jamak daripada alim yang berarti memahami hukum halal haramnya Allah. Yang dimaksud dengan ayat ini innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut, tunduk, patuh mengenal Allah adalah ulama. Artinya orang yang sudah belajar ilmu-ilmu agama, itu yang dimaksud. Jadi memang ulama yang faham, dan dia ini dikatakan seorang alim pada saat bersatu padanya dua hal. Dia punya ilmu dan dia amalkan. Karena tidak masuk dalam kriteria alim kalau dia punya ilmu dia tidak amalkan, gitu kan? Jadi tidak dimasukkan dalam kategori alim yang memang bisa masuk dalam ayat ini ya. Yang dalam arti kata dia akan tunduk patuh sama Allah. Karena kalau yang patuh tunduk sama Allah itu yang memang yakhsya, ya dia takut kepada Allah, itu adalah orang yang punya ilmu dan diamalkan. Seseorang bekerja pada perusahaan pemasok tenaga kerja, dalam kurung perusahaan A. Perusahaan A tersebut memasok tenaga kerja ke perusahaan B. Setelah orang tersebut diterima di perusahaan B, baru diketahui bahwa perusahaan A memperbagus atau menambah biodata orang tersebut agar memenuhi minimum persyaratan perusahaan B. Sama tadi ini ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dan bagaimana status gajinya? Sama dari jawaban saya dengan yang sebelumnya. Ustaz, bagaimana hukumnya berjualan kue untuk hari raya non-muslim? Saat ini kami berjualan kue berdasarkan pesanan, yang mana ada kolega kami non-muslim yang memesan kue kami untuk disajikan pada hari raya mereka. Mohon nasihatnya Ustaz. Setahu saya tidak boleh. Setahu saya tidak boleh. Karena kita tidak boleh mendukung apapun yang berhubungan dengan ibadah mereka. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, ya, man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikutan dengan satu kaum, dalam arti kata mendukung semua yang berhubungan dengan kaum itu yang salah, maka dia golongan dari orang itu. Itu pertama. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kalau ahli kitab Yahudi Nasrani sedang beribadah, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun kepada mereka. Ini hadis sahih, gitu kan? Jadi memang kita dilarang. Allah alam. Yang saya tahu lebih baik jangan, ya, ambil pesanan orang-orang Muslim atau orang non Muslim tapi yang sifatnya tidak berhubungan dengan ibadahnya. Kita punya rumah makan, non-muslim pesan makanan untuk dia makan pribadi, untuk keluarganya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan acaranya, maka tidak boleh.
Berkenaan dengan uban yang Ustadz sampaikan, bagaimana dengan kedudukan hadis bahwa uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat, hadis Abu Daud? Enggak bertolak belakang kan? Enggak bertolak belakang. Artinya tadi kita sebutkan uban itu kalaupun ada, dia akan menjadi cahaya hari kiamat. Ya, itu tidak bertolak belakang. Nabi SAW punya 3 lembar uban, itu akan jadi cahaya. Kalau antum maksudnya adalah lebih baik uban semua daripada rambut hitam, nah ini mungkin bahasan sendiri, gitu kan? Yang kita lihat adalah bagaimana Nabi SAW secara kondisi fisiknya begitu ya, secara kondisi. Dan pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau memiliki jenggot ya, yang sebagian lembarnya berwarna putih. Lalu Nabi SAW suruh untuk diberikan warna-warna merah ya, ke warna merah dan bukan warna hitam, sehingga tidak kelihatan putih itu. Dari Nabi SAW seperti itu berlakunya yang saya tahu. Anda memiliki usaha di bidang kuliner, yang mau Anda tanya, kalau untuk karyawan sistem pemberian tunjangan kesehatannya bagaimana Ustaz? Karena kalau BPJS kan belum halal. Yang saya tahu Allahu alam, antum lowongkan saja persentase bulanan untuk kesehatan ini, atau kalau tidak maka pada saat dia sakit gitu kan, ditulis di akad kerjanya, kalau sampai pegawai ini sakit dan membutuhkan biaya maka akan ditanggung oleh perusahaan, atau ditanggung oleh perusahaan 50% kah gitu kan, kalau ada operasi, kalau ada enggak, kalau sakit-sakit ringan ya dia biayai dirinya sendiri. Itu yang saya tahu, yang saya bisa beritahukan. Karena kalau ngikutin asuransi maka bahasanya kemana-mana lagi nih kan itu. Cukupkah istighfar dan bersyukur sebagai obat hati, atau atas semua kesalahan yang lalu? Allahu alam, yang saya tahu untuk mengobati hati cukup insya Allah, mudah-mudahan ya. Artinya dengan istighfar berarti mengakui kesalahan, dengan bersyukur maka insya Allah itu satu hal yang positif, insya Allah cukup untuk mengobati penyakit hati. Bagaimana balasan Allah? Tentu ini juga dengan dikeluarkan penyakit-penyakit hatinya ya, biar juga banyak istighfar, biar juga banyak bersyukur. Tapi kalau penuh dengan hasud maka sama saja. Sama tadi kalau ruangan itu, ini ada tulang-tulangnya, makanan bekasnya dibersihkan nih, tapi jendela sama pintu ini dibuka, ada lagi sebentar, sejam kemudian kotoran lagi, maka sama aja gitu kan. Bagaimana balasan Allah terhadap dosa yang telah lalu dalam konteks sebab dan akibat? Apakah akan dihabiskan di dunia atau akan disisakan di akhirat nanti? Tentu kalau dia taubat bersih, udah nggak ada. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, at-taubat tajubbu ma qablah. Ya, at-taubat tajubbu ma qablah. Jadi taubat itu membersihkan semua yang lalu-lalu. Jadi sudah tidak ada lagi. Asal dia taubat insya Allah. Apabila kita dizalimi seseorang, dapatkah kita memohon percepatan balasan? Kan sudah saya jelasin tadi. Boleh saja, tapi lebih baik kalau kita minta diberikan hidayah. Jika terlambat bangun setelah matahari terbit, masih bisakah kita sholat subuh? Bisa, tapi dengan syarat bukan disengaja, bukan sengaja ya. Dalam arti kata gini, memang antum tidur kebablasan bangun, atau sempat terbangun cuma kayak orang tidak sadar tidur lagi, memang tidak bisa menguasain diri, maka itu tetap sholat. Tapi kalau ada orang emang dasarnya sudah dengar azan subuh, nggak mau sholat, gitu kan? Memang dia nggak mau sholat, ditunda, bukan ditunda, memang dia tidak mau sholat. Mungkin setelah terbit matahari di kantornya, terus kemudian teman-temannya pada cerita semalam ada pengajian begini, terus dia sadar, oh iya berarti harus sholat ya. Nah kalau dia mau sholat subuh lagi udah nggak boleh, karena dia sengaja tinggalin tadi. Kalau tidak sengaja ditinggalin insya Allah bisa. Bagaimana cara agar hati tetap bersih sementara ada orang-orang yang terus menguji kita supaya hati kita jadi kotor? Ya, saya bilang tadi, batasi hubungan sama mereka. Ya, kontek-kontekan semaksimal mungkin kita batasi semua. Orang-orang yang bisa menyebabkan masalah dengan kita secara imaninya, hati kita jadi kotor, ditinggalkan. Kalau bisa ditinggalkan malah lebih baik, gitu kan, diputus kontak. Cari orang-orang yang bisa menjadi pendukung kita untuk bisa membersihkan hati itu. Bagaimana cara menghindari zina dan riba? Ya, paling pertama baca dulu hukumannya. Saya sarankan Anda membaca sebentar, bisa di search, di Google, ditulis hukuman bagi orang yang berzina, hukuman bagi riba. Baca tuh ancaman-ancamannya Allah di situ. Itu yang paling pertama, kiat pertama. Jadi Anda punya informasi, kenapa saya harus tinggalkan? Karena selama ini yang membuat orang tidak mau tinggalkan karena dia belum tahu ada apa di belakang itu. Kita tidak mau mengerjakan satu perbuatan karena kita tidak tahu dapat apa di situ tuh. Misalnya perbuatan baik nih. Kalau ada orang malas sholat karena dia belum tahu ada apa di sholat tuh, dikasih apa sama Allah. Kalau dia baca janji-janji Allah, insya Allah poin pertama akan terdongkrak hatinya untuk mau mengerjakan. Sama halnya dosa.
dia terus mau mengerjakan karena dia belum tahu ancaman Allah di situ, maka dia cari tahu ancaman Allah, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jauhi semua fasilitas yang mendukung itu. Tontonan yang didengar, tidak boleh lagi lihat semua itu, memang ditutup, ya. Jangan buka, karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina itu. Jangan mulai SMS, jangan mulai telepon, jangan mulai nanya, tidak perlu, sudah tutup aja, gitu kan? Udah selesai, tutup, memang begitu. Dan insya Allah kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di saat tidur, maka seakan-akan dia melihatku pada saat terjaga dan syaitan tidaklah dapat menyerupaiku. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di saat tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Hadis Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih. Apabila Ustaz Khalid pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan di mimpi tersebut beliau memberi nasihat yang belum pernah ada dikatakan pada zaman beliau kepada Ustaz Khalid dan berpesan agar disampaikan juga kepada umat muslim yang lain. Apakah Ustaz Khalid akan menyampaikan walaupun itu hal baru? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak, karena mustahil bertemu antara pesan Nabi SAW yang datang dalam mimpi dengan apa yang telah beliau ajarkan. Jadi ulama juga membahas masalah mimpi ini. Yang pertama, hadis ini benar, tidak ada yang kita ragukan. Kalau orang lihat di dalam mimpinya Nabi SAW, maka itu adalah Nabi SAW. Tapi perlu diketahui, Ibnu Sirin menjelaskan dalam masalah takwil mimpi dengan panjang lebar, perlu diketahui mimpi yang disebutkan ketemu Nabi SAW adalah mimpi yang memang yang sedang dilihat benar seperti apa yang disebutkan ciri fisiknya Nabi SAW. Misal memang Allah perlihatkan kita melihat secara fisik memang Nabi SAW, bentuk alisnya sudah disebutkan bagaimana, warna kulitnya. Kalau misal maaf, ada orang mimpi Nabi SAW tapi orangnya pendek gemuk, itu nggak benar. Karena Nabi SAW apa ciri fisiknya? Tinggi besar kekar, kan beda. Alisnya Nabi SAW berwarna hitam seperti busur panah. Kalau dia lihat dalam mimpi alisnya warnanya merah misalnya, itu berarti bukan. Walaupun tersirat di dalam hatinya ini adalah Rasulullah. Karena dipertemukan dengan ciri, karena ini bisa saja gitu kan. Jadi memahami hadis ini adalah kata Ibnu Sirin harus dipertemukan juga dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang ciri Nabi SAW. Yang kedua kata beliau, kalau seandainya fisik Nabi nggak kelihatan, ada kadang-kadang orang mungkin cuma lihat punggung, ada kadang-kadang orang cuma lihat dengar suara, alasannya itu adalah suara Nabi SAW. Maka kata Ibnu Sirin harus dilihat pesan yang disampaikan itu, apakah pesan sesuai dengan pesan Nabi SAW di zamannya atau bukan. Kalau bukan berarti itu bukan Nabi SAW. Karena di sini kata-kata melihat Nabi lebih tepat secara harfiah adalah melihat fisik Nabi, gitu kan? Melihat memang Nabi SAW, melihat Nabi SAW memang betul-betul seperti itu, gitu kan? Saya pernah mengalami melihat Nabi SAW pada saat saya pertama mengisi materi sirah. Itu saya lihat dalam mimpi saya sendiri, Nabi SAW lagi di hadapan saya, dan kebetulan wajah beliau itu sangat dekat, dan saya mempelajari dalam hadis Bukhari tentang ciri Nabi SAW. Alisnya seperti busur panah, hidungnya seperti apa, bola matanya seperti apa, bibirnya SAW seperti apa. Dan itu persis seperti apa yang dalam hadis. Dan saya lihat beliau tidak bicara apa-apa, cuma menghembuskan nafas dari hidungnya. Yang dalam mimpi itu saya lihat saya menghirup nafas itu, gitu. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun, maka saya sangat yakin itu Nabi SAW. Dan saya tahu pada saat itu memang saya sudah membuka kelas khusus untuk belajar mengajar secara intens masalah sirah dan hadis Nabi SAW, gitu kan? Itu yang saya tahu. Jadi di sini perlu kita ketahui, melihat Nabi SAW dalam hadis Bukhari tadi dan Tirmidzi adalah melihat utuh Nabi SAW, melihat utuh. Kita lihat minimal wajah. Nah, kalau kita cuma ini ya. Kalau lihat utuh, maka itu berarti Nabi SAW. Dan pastikan tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan dalam mimpinya apa yang bentrok dengan apa yang ada dalam hadisnya. Itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan hal yang salah, gitu kan. Itu kan hal yang baru berarti. Seperti sekarang banyak orang mengaku ketemu Rasulullah SAW, lalu menyampaikan harusnya berzikir membaca 1000 kali kalimat ini dan 1000 kali kalimat ini. Dan kalau tidak disampaikan, kalau tidak dikirim dari HP kamu, maka kau akan kualat, gitu kan. Itu banyak itu, gitu kan. Pastikan kalau kau tidak kirim, kau hapus, maka akan kualat, diancam 7 hari 7 malam akan datang musibah dan
Ya, semua tidak benar, khurafat, dari mana ini, gitu kan? Tidak mungkin. Sementara memang wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak sekali. Wahyu sudah sangat banyak gitu kan. Jadi kalaupun Nabi SAW datang, Nabi SAW akan mengingatkan umatnya apa yang memang sebenarnya yang dibutuhkan, yang sifatnya sudah ada penyampaian, cuma mungkin umatnya meninggalkannya. Itu bisa terjadi. Dan ini sangat jarang ya. Di antara para sahabat, di antara para tabi'in, kalau kita baca riwayat-riwayat hidup mereka yang ternukil kepada kita dengan izin Allah masih terjaga, itu tidak jarang sekali di antara mereka menceritakan kalau mereka bertemu Nabi SAW. Ada, tapi tidak banyak, gitu kan? Artinya memang di kalangan sahabat pun, di kalangan tabi'in, ini bukan sesuatu yang populer, bukan sesuatu yang memang seringnya melihat Nabi SAW dalam mimpi. Sampai saya pernah baca sebuah buku, ada di situ wirid-wirid khusus dibaca untuk ya mimpi Nabi SAW. Dalam mimpi ini tidak pernah sampai ada sunnahnya. Ada yang membaca salawat sampai 1 juta kali, ada yang sholat sampai bagaimana gitu kan. Itu semua hal-hal yang tidak pernah ada contohnya. Allahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, bertobat dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis Bukhari. Beliau juga bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'atu marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah, beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana bacaan untuk lafaz istighfar Rasulullah SAW, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan istighfar, dan seberapa banyak? Syukran. Tentu lafaz istighfar yang ada dalam hadis. Yang pertama, kalau habis salam membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ini dikhususkan lafaznya, tidak ada altim dan tidak ada tambahannya. Ini hadis Bukhari, dan ini juga dibaca khusus habis sholat, gitu kan? Kalau ini kemudian mau diamalkan dalam hadis Nabi yang masuk tadi secara global, karena ini dalam global, satu hari saya beristighfar dan bertaubat 70 atau 100 kali, gitu kan? Kedua riwayat kalau kita langsung gabungkan. Kata ulama, boleh dia baca lafaz astagfirullah saja sebanyak ya 100 kali, gitu kan? Kemudian atau 70 kali. Kemudian boleh juga dia menambah dengan wa atubu ilaihi, karena Nabi SAW mengatakan saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Satu hari 70 sampai 100 kali. Dia boleh mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh 70 sampai 100 kali. Dan ini jumlah kata para ulama yang ditentukan perilaku Nabi SAW kesehariannya. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi tentang sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Hakim, kata Nabi SAW, siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz paling lengkap ini, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka ini juga boleh diamalkan. Allahu alam, yang saya temukan pribadi dengan keterbatasan ilmu saya, 3 lafaz ini, gitu kan? Yang berbau saya beristighfar kepada Allah ya. Kalau dengan lafaz-lafaz lain ada seperti Rabbighfirli wali walidayya, ya, itu juga ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini juga termasuk lafaz istighfar tapi sifatnya umum. Kalau tadi sifatnya khusus kepada dia, gitu kan? Maka itu juga termasuk dalam lafaz-lafaz istighfar. Jadi ini Allah alam yang bisa diamalkan. Kalau masalah jumlahnya kembali kepada penempatan, ya. Nabi SAW mengatakan 70 sampai 100 kali, maka lebih afdal kalau seseorang membaca seperti ini, gitu kan? 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ada juga yang memahami tidak, 70 sampai 100 kali sekali istighfar. Fahami ya? Jadi misal pada saat Nabi SAW punya kesempatan bertobat, beristighfar, beliau membacanya langsung 70 sampai 100 kali per waktu itu. Jadi dalam satu hari bisa sampai berapa kali? Kan gitu. Dan ini ternyata juga difahami oleh sebagian besar ulama tabi'in yang diambil dari para sahabat. Makanya ada di antara mereka yang setiap kali tidak ngomong beristighfar, gitu kan? Sebagaimana pernah saya sampaikan kisah Imam Ahmad dengan seorang penjual roti yang memperbanyak istighfar, akhirnya diterima semua doanya, gitu kan? Jadi ya lafaz hadis tadi yang disebutkan ini bisa mengandung 2 makna. Bisa dalam sehari penuh 70 sampai 100 kali, atau 70-100 kali itu di setiap kesempatan pada hari itu dibaca, sehingga kalau kesempatan lain di hari yang sama juga masih dibaca, tapi per 1 kali baca itu 70 sampai 100 kali. Allahu a'lam.